Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabi ba'da. Syukur seperti biasa yang berikut bisa dia berikut. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Ya, kecerdasan emosi atau emotional quotient atau emotional intelligence itu termasuk dalam materi kita kali ini. Ya, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Itu dapat memberikan pemahaman ya terhadap siswa maupun siswi tentang pengendalian diri atau self control dan perlunya mentaati norma dan peraturan yang berlaku di mana? Di sekolah, dalam keluarga, maupun di masyarakat yang lebih luas lagi. Oke, itu. Persepsinya mana? Yaitu pengendalian diri atau penguasaan diri atau kita kenal juga self regulation atau self control merupakan satu aspek penting dalam kecerdasan emosi. Tadi sudah disebutkan emotional quotient. Jadi ada keterkaitannya ya antara pengendalian diri dan kecerdasan emosi. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia. Kenapa? Ya, karena musuh terbesar manusia itu bukan berada di luar dirinya, tapi berada di dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, mengendalikan amarah dan seterusnya. Ya, oke. Pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan aspek yang perlu dilatih sejak dini. Ya, kemudian tidak ada aspek kemampuan untuk menguasai diri yang turun dan balik. Semuanya berproses, ya. Kemudian lagi melalui proses yang panjang dalam pengalaman hidup selama ada interaksi dengan orang-orang sekitar. Selama kita masih Allah berikan nyawa, kita terus akan berinteraksi, ya. Karena manusia adalah makhluk hidup yang sosial, makhluk hidup sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri, ya. Harus pada orang lain. Oke. Selanjutnya, apa sih kecerdasan emosi itu? Ya, sebelum kita masuk mengenai kecerdasan emosi, emosi adalah suatu hal yang begitu saja terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita menganggap bahwa perasaan marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan dan seterusnya adalah akibat dari atau hanya sekedar respon ya terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada diri kita. Ya, mungkin anggapan kita begitu. Jadi emosi itu ada rasa emosi bukan hanya rasa marah aja, tapi bagaimana bisa senyum, malu, nangis, ketawa, sedih itu adalah wujud daripada bentuk daripada bagian daripada penjelasan dari emosi itu sendiri. Kita sering mengerti emosian nih orangnya nih, ya, padahal emosi itu nggak selalu hal yang negatif, hal yang positif juga bisa kita katakan satu emosi. Kemudian emosi adalah suatu hal, oke ya, ini sudah. Oke, tentang kecerdasan emosi. Membahas soal emosi akan sangat terkait, ya, ada kaitannya erat ya dengan kecerdasan emosi, di mana merupakan kemampuan seseorang untuk memotivasi diri sendiri bertahan, untuk menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, kegembiraan, kesedihan, kemarahan dan seterusnya, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, ya, mampu mengatur suasana hati dan mampu mengendalikan stres. Kemudian lagi kecerdasan emosional juga mencakup kesadaran diri, ya, dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat, motivasi diri dan kendali dorongan hati, yang merupakan juga bagian dari kecakapan dalam sosial. Oke, kecerdasan emosi yaitu kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam interaksi dengan orang lain. Nah, itu ya Kak ya. Jadi dikenal dengan emotional quotient. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan emotional quotient kita bisa tinggi? Ya, ada seorang pakar mengatakan Daniel Goleman, ya,
faktor daripada IQ kita bisa tinggi, yaitu emosional kita bisa tinggi. Yang pertama itu kemampuan untuk kita mampu untuk memotivasi, menata emosi, mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Kemudian lagi apa? Kita mampu membina interaksi dengan orang lain dan apa? Menularkan hal-hal yang positif kepada orang lain. Kemudian kita mampu mengenali diri kita, ya, emosi diri kita, yaitu kesadaran kita untuk merasakan ada sesuatu perasaan yang terjadi saat itu. Kemudian lagi kita mampu mengelola emosi, mampu menangani perasaan agar perasaan yang terungkap dengan tepat. Nah, kita mampu menyampaikan emosi-emosi kita dengan baik tentunya. Kemudian kita mampu membina hubungan, yaitu menjalin interaksi orang lain dengan orang lain. Oke. Bagaimana cara membangun kecerdasan emosi? Yang pertama yaitu kita harus paham dulu akan emosi diri kita. Kita dalam kondisi senang, sedih, atau marah, dan seterusnya. Ya, kita bisa memahami diri kita dulu. Kemudian kita mampu mengelola emosi diri kita. Ya, kita kelola dulu emosi kita. Oke, selanjutnya kita juga bisa memotivasi diri kita sendiri dan dilanjutkan dengan kita mampu memahami emosi-emosi terhadap orang lain. Selanjutnya kita akan bisa membina interaksi dengan orang lain. Itu outputnya, Pak ya. Selanjutnya, bagaimana cara pengendalian diri atau self control? Yang pertama yaitu kita menggunakan prinsip pemoralan. Nah, kita sudah belajar mengenai akhlak ya. Insyaallah kalian di pesantren selalu diajarkan untuk berakhlak baik. Selanjutnya kita menggunakan kesadaran diri ya, dalam bentuk pikiran ya, perasaan yang negatif yang muncul kita dapat mengelolanya dengan baik sehingga yang timbul adalah pikiran positif. Kemudian lagi kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya kita selalu kita melakukan perenungan. Apa sih kalau kita marah, untuk kita marah? Kemudian apa benar nih reaksi yang kita lakukan dengan kemarahan kita? Kemudian kenapa saya marah? Nah, apakah alasan kemarahan ini memang sudah benar perlu kita marah? Nah, ini kita bisa mengelola emosi-emosi kita dengan baik. Kemudian kita menggunakan kesabaran kita, ya. Memang dalam Al-Quran dikatakan as-sabr as-sabr, ya. Itu memang baik, tapi insya Allah buahnya akan manis. Oke, kemudian manfaat mengendalikan diri kita mampu meningkatkan kesabaran, ya, dapat meningkatkan komunikasi positif dengan lingkungan sekitar. Kita dapat apa? Dengan demikian kita mempunyai rasa syukur yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan berkurang rasa gelisah, cemas, iri hati dan seterusnya. Hal-hal negatif dari diri kita, dari suzon terhadap orang lain, insya Allah akan berkurang. Ya, kalau kita dapat melakukan pengendalian diri atau self control. Selanjutnya, ya, bukan hanya IQ dalam diri kita yang harus kita tingkatkan. Kalau IQ mungkin sudah Allah berikan, karena itu hadiah. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya, orang-orang sukses bukan hanya mengedepankan masalah IQ, tapi juga EQ, emotional quotient. Selain juga harus dikuatkan dengan apa? Spiritual quotient. Nah, jadi 3 rangkaian ini anak ya, ada IQ, EQ, kemudian SQ itu berkaitan, ya, berkaitan. Untuk menuju apa? Untuk menuju kita menjadi insan yang sukses punya apa? Gitu, ya. Ada pesan di sini, orang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan amarah dan tidak merendahkan orang lain dengan baik. Nah, lagi-lagi ya, kita selamatkan diri kita, selamatul insan bikin zilisan. Ya, selamat kita dalam pergaulan kita dengan apa? Diri kita menjaga daripada lisan kita. Oke, anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat apa yang ibu sampaikan. Sejatinya orang yang cerdas bukan hanya secara IQ, tapi juga EQ dan SQ. Oke, itu saja dari ibu. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, sehat selalu, jaga kesehatan. Ya. Akhir kata dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.